kasih Pak Yongki, Ibu Yongki, semua jemaat Shalom. Haleluya, selamat pagi yang ada di US, menjelang malam buat yang ada di Indonesia. Saudara, renungan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19, karena saya itu terinspirasi dan ditegur dari khotbah kemarin di mana disebut soal kurang bersyukur. Dan itu mengena di hati saya, saudara ya. Makanya firman Tuhan itu memang selalu kalau kita dengarkan pasti kita selalu dapat sesuatu. Nah, ini kisah di Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ini adalah suatu kisah yang terkenal, yaitu tentang 10 orang kusta dan hanya satu yang kembali mengucap syukur. Karena 10 orang kusta ini disembuhkan oleh Tuhan, tapi hanya satu yang kembali kepada Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan dan mengucap syukur. Makanya kalau sekarang ada yang tanya judulnya apa, sekarang saya beri judul ya. Judulnya adalah, saya beri judul, Kemana yang 9? Ini adalah sama seperti pertanyaan Tuhan Yesus yang nanti kita akan baca, kemana yang 9? Nah, jadi seperti yang saya tadi bilang, ayatnya itu ada di Lukas 17 ayat 17 sampai 19. Tapi saya akan bacakan mulai dari ayat yang 17 sampai 19, nanti kita flashback, belajar, diingatkan lagi akan kebenaran firman Tuhan ini ya. Nah, Lukas 17 ayat 17 berkata, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ayat 19. Lalu ia, yaitu Yesus, berkata kepada orang itu, yaitu kepada orang yang satu kembali ini, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Nah, saudara, latar belakang dari kisah yang baru kita baca ini adalah dimulai dari Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan ke Yerusalem dan melalui perbatasan Samaria dan Galilea. Dan kemudian di tengah perjalanan Tuhan Yesus melewati sebuah desa, nggak disebut nama desanya apa, tetapi di sana dikatakan, di firman Tuhan dikatakan ada 10 orang kusta yang mendatangi Tuhan Yesus dari jauh. Mereka nggak berani dekat-dekat karena pada waktu itu by law, secara hukum, orang yang dinyatakan sakit kusta itu nggak boleh berdekat-dekatan dengan orang yang sehat. Nah, kemudian dikatakan dari ke-10 orang kusta ini, satu orangnya adalah orang Samaria. Dan 9 orang nggak disebut, saudara, tapi banyak ahli kitab yang percaya bahwa mayoritas yang 9 orang ini adalah orang Israel. Dan pada zaman itu sebetulnya, saudara, orang Israel dan orang Samaria itu tidak bergaul, apalagi hidup bersama-sama. Tetapi ke-10 orang kusta ini, mereka ada satu orang Samaria, mereka hidup bersama-sama karena ada sesuatu yang menyatukan mereka, dan itu adalah sesuatu yang nggak baik, yaitu penyakit mereka, yaitu penyakit kusta. Penderitaan yang sama inilah yang membuat mereka berkumpul bersama. Mereka kehilangan identitas, mereka nggak pedulikan lagi ras mereka, suku mereka, tetapi sakit penyakit kusta inilah yang membuat mereka itu jadi hidup bersama. Mereka itu terasingkan, terisolasi, dan seperti yang saya tadi bilang, secara hukum mereka itu nggak boleh dekat-dekat dengan orang yang sehat. Ya, seperti kalau pada waktu kita mengalami COVID, itu kita bilang ya social distancing ya, saudara ya. Kita mulai sedikit bisa menghayati kisah orang kusta ini karena kita pernah mengalami COVID ya kan. Cuman pada waktu kita mengalami COVID, ya udah jauh lebih baik lah daripada ke orang kusta ini ya kan. Apalagi kita yang di Amerika, masih dapat tunjangan duit dari pemerintah, masih ada makanan. Saya juga pernah dapat makanan nyasar, saudara, bagel segala macam ke rumah saya, walaupun saya nggak minta, dikasih nyasar ya, saudara ya. Ya, bersyukur, saudara, kita pada saat COVID itu masih dapat, ya itulah tunjangan-tunjangan ya kan, masih ada kedokteran, obat segala macam. Tetapi pada zaman kusta pada waktu itu, saudara, mereka nggak ada, saudara, yang namanya bantuan dana, bantuan makanan, rumah sakit nggak ada. Mereka itu benar-benar terkucil dari masyarakat. Penderitaan mereka itu benar-benar sangat menderita sekali, saudara. Mereka dipaksa untuk tinggal jauh dari masyarakat karena penyakit kusta ini sangat menular, saudara. Dan bukan cuma sangat menular,
karena pada saat itu penyakit kusta ini juga tidak bisa disembuhkan. Nah, saudara tahu kan penyakit kusta ini adalah penyakit kulit yang bisa membuat bagian-bagian tubuh orang itu terlepas tanpa orang yang mengalaminya itu merasa kesakitan ya kan karena virusnya itu saudara. Jadi kalau yang terserang penyakit kusta ini kalau yang udah akut bisa jarinya hilang, telinganya hilang, ya kan hidungnya juga mungkin sebagian dagingnya ada yang lepas. Jadi mereka itu benar-benar kayak udah menular nggak bisa disembuhkan saudara. Karena mereka terisolasi untuk makan pun mungkin mereka cari makanannya itu dari sisa-sisa makanan di tempat sampah. Penampilan mereka udah jauh dari layak, udah nggak bisa dipandang lagi ya kan, udah kotor, udah pasti bau saudara. Jadi orang yang divonis kusta ini udah pastilah udah kayak orang yang nggak punya harapan lagi, seperti orang yang sudah divonis mati saudara. Nah itu baru keadaan mereka secara fisik, secara lahiriah, secara jasmani. Bagaimana dengan keadaan jiwa mereka saudara? Yang udah pasti jiwa mereka tertekan, ya kan? Karena pertama mereka dikucilkan, mereka nggak dianggap, mereka tidak berharga, dan jiwa mereka juga tertekan karena pasti kan mereka mesti meninggalkan keluarganya. Begitu mereka divonis sakit kusta, mereka mungkin mesti meninggalkan anaknya, istrinya, suaminya, ya kan? Jadi mereka pasti kangen, rindu sama keluarga yang ditinggalkan. Mereka juga harus meninggalkan pekerjaan mereka. Pada saat imam menyatakan memvonis mereka sakit kusta, pada saat itu juga mereka kehilangan semuanya. Mereka kehilangan rumah, mereka kehilangan keluarga, mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan status sosial, mereka kehilangan kehormatan, dan juga mereka nggak bisa beribadah, saudara. Jadi secara rohani mereka nggak bisa beribadah, tertekan. Secara sosial mereka dikucilkan, jauh dari keluarga, nggak dianggap, saudara. Dan secara ekonomi, mereka nggak bisa kerja. Benar-benar kehidupan yang nggak ada harapan, kehidupan yang terpuruk. Tapi puji Tuhan luar biasa, kalau kita baca firman Tuhan ini, kita tahu bagaimana 10 orang kusta ini disembuhkan Tuhan, ya kan? Nah, Alkitab nggak menjelaskan bagaimana 10 orang kusta ini tahu bahwa Tuhan Yesus akan lewat desa mereka, saudara. Tapi saya percaya pada waktu itu Tuhan Yesus emang sudah terkenal, karena Tuhan Yesus sudah sering dibicarakan orang, karena Tuhan Yesus sering membuat mujizat kesembuhan, dan juga membangkitkan orang yang mati. Jadi mungkin mereka udah dengar, dan mereka tahu bahwa wah Tuhan Yesus akan datang. Jadi mereka itu udah menunggu-nunggu, saudara. Bahkan mungkin di dalam masa menunggu-menunggunya itu mereka nggak mau sampai ketiduran, mereka berjaga-jaga karena mereka nggak mau pas Tuhan lewat, mereka ketiduran dan akhirnya mereka melewati kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan berjaga-jaga, dan akhirnya sosok yang ditunggu-tunggu datang juga. Dan dari tempat yang agak jauh, mereka berteriak, ya kan? Nah, di ayat Lukas 17 ayat 13 dikatakan mereka berteriak-teriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Yesus Guru, kasihanilah kami. Yesus Guru, kasihanilah kami. Mereka nggak berani dekat-dekat, mereka berteriak-teriak dari agak jauh. Kenapa mereka berteriak minta dikasihani, saudara? Karena sejak divonis kena kusta, emang mereka itu hidupnya hanya berdasarkan belas kasihan orang, ya kan? Mungkin ada orang yang lewat, kemudian berbelas kasihan, memberi mereka makan, memberi mereka baju, memberi mereka uang. Jadi mereka berteriak kepada Tuhan Yesus, mereka nggak berteriak, Tuhan sembuhkan kami, Tuhan beri kami uang. Enggak, saudara. Tapi mereka berteriaknya, Tuhan kasihanilah kami, ya kan? Jadi mereka berharap, mana mungkin sih Tuhan lewat begitu aja tanpa mau memberikan belas kasihannya kepada mereka. Mana mungkin Tuhan lewat begitu aja tanpa peduli sama keadaan mereka yang sangat mengenaskan dan memprihatinkan. Jadi waktu mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Nah, itu sebetulnya adalah teriakan harapan mereka, saudara. Itu adalah teriakan pengharapan. Itu adalah teriakan iman mereka, saudara. Dan akhirnya ya kita tahu mereka disembuhkan, ya kan. Nah, saudara, hari ini mungkin kita nggak sakit kusta sama seperti mereka. Tapi secara rohani mungkin dari kita ada yang merasa kering, yang merasa jenuh, merasa masih jatuh bangun dalam dosa yang sama, secara rohani masih tertuduh, masih karena perbuatan dosa kita di masa yang lalu, penyesalan-penyesalan yang pernah kita lakukan, saudara.
dan mungkin kita merasa kotor di hadapan Tuhan, karena kita tahu Tuhan itu maha suci. Secara rohani kita mungkin merasa terpuruk, saudara. Atau secara jasmani mungkin ada dari kita yang sakit dan belum sembuh, saudara. Atau ada keluarga kita yang sakit, seperti mama saya juga sekarang sedang sakit dan belum sembuh. Atau mungkin secara sosial, saudara, secara hubungan, kita mungkin ada hubungan yang nggak sehat, mungkin hubungan keluarga yang belum harmonis, mungkin secara pribadi, apalagi di New York ini banyak orang yang merasa kesepian, walaupun kita ada di Times Square, di tempat yang sangat ramai, walaupun kita mungkin ada di pesta, walaupun kita mungkin ada di tengah banyak orang, tetapi itu nggak menjamin hati kita nggak kesepian, saudara. Atau secara ekonomi, mungkin masih merasa ada yang, aduh dari dulu kok begini-begini terus, kok kerjaan saya begini-begini terus, saya lihat orang lain mengalami kemajuan, tetapi kok saya stagnasi, saudara. Nah, ini adalah mungkin kisah-kisah kita yang bisa kita relate dengan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang penyakit kusta ini, saudara. Tetapi luar biasa, dari kisah yang kita baca, Tuhan itu adalah Tuhan yang memulihkan. Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa mengubah keadaan. Waktu ke-10 orang kusta ini berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Mereka itu berteriak karena punya pengharapan untuk ditolong oleh Tuhan Yesus yang mereka sudah dengar, saudara. Jadi saudara, saya mau encourage saya, diri saya sendiri, dan saudara semua, keadaan apapun kita saat ini, walaupun sepertinya nggak ada jalan keluar, walaupun sepertinya hopeless, saudara, nggak ada harapan, tapi seperti 10 orang kusta ini, saudara. 10 orang kusta ini, tadi saya sudah jelaskan, secara fakta, mereka itu tahu bahwa mereka itu seperti orang yang sudah divonis mati perlahan, karena nggak bisa disembuhin, saudara. Nggak ada harapan lagi, tapi mereka tetap berteriak, saudara, kepada Tuhan Yesus, dengan punya pengharapan, masih punya keinginan untuk disembuhkan dan dipulihkan. Nah, dalam kehidupan kita, kalau kita mau mengalami mujizat, kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan, kalau kita mau mengalami terobosan, kita itu harus selalu punya pengharapan untuk ditolong oleh Tuhan. Roma 5 ayat 5 berkata, pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan mengecewakan. Karena apa, saudara? Karena ada kasih Allah yang dicurahkan di dalam kehidupan kita. Jadi, tetaplah saudara setia berharap kepada Tuhan. Bagaimana caranya setia berharap kepada Tuhan? Yakobus 4 ayat 2 berkata, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Mungkin saudara kita udah mulai malas berdoa karena kita udah berteriak, tetapi kita nggak melihat hasilnya. Kita udah sedemikian lama tetap keadaan tidak berubah, tetapi hari ini Tuhan ingatkan lagi, tetaplah berharap kepada Tuhan dengan cara berdoa, saudara. Jangan kehilangan pengharapan ditolong oleh Tuhan. Sama seperti 10 orang kusta ini, kenyataannya terpuruk, nggak ada harapan, seperti orang divonis mati, tapi mereka berteriak, Guru kasihanilah kami, Guru kasihanilah kami. Jadi jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap, walaupun sudah lama kita berdoa dan berharap, belum melihat jawaban. Saya juga berdoa terus, saudara, untuk mama saya. Saudara, saya berdoa, Tuhan tolong mama saya, kasih kekuatan kepada papa saya untuk, papa saya juga nangis setiap hari, dia nggak berani nangis di depan mama saya, dia cuma nangis kepada saya, dan kita berdua bersama-sama berdoa, dan Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mungkin saudara juga berdoa untuk diri saudara, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong anak saya, Tuhan tolong anak saya, Tuhan tolong orang tua saya, Tuhan tolong papa saya. Tiap hari menjerit kepada Tuhan, saudara. Jangan berhenti berharap dan berdoa kepada Tuhan. Karena seperti pada suatu hari Tuhan Yesus lewat desa mereka, demikian juga dengan kita, saudara. Di waktu yang tepat, di waktunya Tuhan yang sempurna, semua kita pasti ditolong. Cuman ya itu, saudara, kita terus mesti kuatkan, saudara. Kalau misalnya orang kusta ini berkata, ya udahlah, mau Tuhan Yesus lewat pun, kita udah divonis seperti begini keadaannya. Kalau waktu itu saya pernah sharing bahwa kita itu sering berkata-kata kepada diri kita sendiri, saudara. Nah, saya katakan daripada kita itu berkata-kata hal-hal yang negatif, kita cuma berkata, ya udahlah, emang kita ini di New York, di Amerika minoritas, ya udahlah kerjaan saya begini-begini terus, ya udahlah mungkin ini adalah nasib saya. Nah, saudara, kalau kita punya pikiran yang seperti itu terus, kita putus asa, akhirnya kita nggak akan melihat terobosan. Tapi marilah kita sering berkata-kata kepada diri kita sendiri, dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Kita terus beri makan manusia roh kita dengan kebenaran Tuhan, dan kita terus berkata kepada diri kita itu sesuatu yang positif, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin.
Lalu selanjutnya firman Tuhan berkata di ayat Lukas yang tadi, ayat yang ke-14. Setelah orang kusta itu berteriak, "Guru, kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami." Di saat orang lain nggak mau memandang mereka karena mereka udah sangat penampilannya itu udah sangat mengenaskan, saudara, mungkin udah nggak bisa dilihat, dipandang lagi karena menjijikan, kotor dan bau, saudara. Dikatakan di ayat 14, Tuhan Yesus memandang mereka. Dan saya percaya kalau Tuhan Yesus memandang mereka, Tuhan Yesus itu memandang dengan mata yang penuh belas kasihan. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu pada imam-imam." Dan kemudian ayat firman Tuhan is so beautiful berkata, sementara mereka itu pergi, akhirnya saudara, orang kusta-kusta ini pergi, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir atau menjadi sembuh. Nah, saudara-saudara, sejenak kita bayangkan ya, yang kan Tuhan Yesus bilang, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Nah, siapa imam-imam ini, saudara? Kalau kita baca kitab Imamat, ya kan, Taurat Imamat, imam-imam ini adalah yang punya kuasa untuk mengatakan orang-orang ini divonis sakit kusta. Imam-imam ini yang memberikan ultimatum, kamu sakit kusta, sekarang kamu harus keluar dari rumahmu, kamu harus jauh dari masyarakat dan tinggal berkumpul bersama dengan orang-orang yang kusta, supaya nggak menular dan supaya penyakit ini nggak tambah besar, gitu, nggak tambah banyak. Jadi imam ini punya kuasa untuk menyatakan orang ini najis atau sakit kusta, atau orang ini udah jadi tahir atau sembuh, saudara. Nah, sekarang mereka disuruh menemui imam-imam. Dalam pikiran mereka, pasti mereka pikir, apa nggak salah nih, aku disuruh pergi ke imam-imam. Imam-imam itu kan yang memvonis kita. Imam-imam itu kan yang mengusir kita dari rumah, yang buat kita kehilangan keluarga, yang kita kehilangan kerjaan, yang kita kehilangan rasa hormat diri. Dan sekarang kita harus ketemu mereka. Kalau ketemu mereka saya sudah sembuh, itu masih oke. Tapi kenyataannya, waktu kita disuruh ketemu sama imam-imam, kita itu masih sakit kusta, ya kan? Dan semua orang tahu kenyataannya, penyakit kusta ini nggak bisa disembuhkan. Nah, nanti kita datang ke imam-imam, kita masih sakit, nanti malah divonisnya bukan cuma sakit kusta, divonis lagi kita ini adalah orang-orang gila, saudara, ya kan? Udah sakit kusta, sekarang divonis gila lagi. Tapi kita tahu, saudara, walaupun kenyataannya seperti itu, walaupun itu mungkin pikiran yang ada di dalam orang-orang kusta ini, orang-orang kusta ini tetap pergi menemui imam-imam. Kenapa? Karena mereka ingin sembuh, saudara. Tuhan, setelah kita berdoa, berteriak, Tuhan itu kadang-kadang memberi kita perintah, saudara. Nah, Tuhan itu mau lihat ketaatan kita, ya kan? Tuhan itu bisa nggak sih bilang kepada orang-orang kusta itu, ya udah, sekarang kamu sembuh. Bisa, saudara. Karena kita tahu Tuhan itu kadang-kadang juga kita lihat baca di Alkitab, menyembuhkan orang yang buta langsung di tempat itu juga, saudara, tanpa harus pergi apa, keliling apa, enggak, saudara. Atau Tuhan membangkitkan orang mati langsung in the spot, orang itu bangkit dari kematian. Jadi Tuhan juga bisa lah kalau mau berkata kepada orang kusta ini sembuh langsung, saudara. Tetapi yang Tuhan mau itu kasih perintah dulu, saudara, kepada orang kusta ini untuk menemui imam-imam. Imam-imam yang memvonis mereka sakit kusta, saudara. Nah, saya mau kesaksian sedikit, mungkin saya pernah ceritakan. Nah, waktu itu suatu hari, saudara, saya itu lagi ngumpulin duit untuk beli sesuatu, ya. Nah, kemudian akhirnya saya itu hari itu saya ke bank Citibank di Queens Boulevard, saya masih ingat, di dekat Target. Saya masukkan uang saya tabungkan, nggak saya pakai karena udah tinggal 50% lagi saya bisa beli nih, Tuhan. Saya bilang, terima kasih Tuhan, ini dapat lagi uang, saya masukin dan saya pasti bisa beli, gitu kan. Nah, kemudian setelah saya keluar dari bank, saya ketemu dengan langsung di depan bank itu lewat seorang tante yang baru belanja apel, dan apelnya banyak banget, saudara. Kemudian saya tanya, "Tante, beli apel kok banyak banget?" Kemudian tante itu bilang, "Iya, karena tante itu baru kehilangan kerjaan, jadi sekarang pagi, siang, malam makannya apel," katanya gitu. Kemudian sambil ngobrol gitu kan, wah, langsung kayak Roh Kudus itu bilang, "Kamu tadi baru taruh duit, kasihin semuanya," katanya gitu kan. Apakah saya langsung nurut? Enggak, saudara. Wah, deg-degan. Di dalam hati ini saya deg-degan. Saya bilang, "Aduh, baru saya taruh, ya kan, baru 50% lagi nih mau bisa kesampaian beli barang. Masa saya harus..." Tapi semakin saya berdebat, semakin deg-degan, saudara. Dan saya tahu sebentar lagi tante itu pasti pergi, saudara, ya kan. Saya kan nggak bisa terus basa-basi lama-lama, saudara. Akhirnya saya bilang, "Oke, tante, tunggu bentar." Wah, pokoknya saya udahlah, daripada saya deg-degan terus kan ya, saya kembali ke bank, saya ambil uangnya, saya kasihin ke tante itu, saudara.
Dan kemudian saudara, apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian saya mengantarkan teman saya jemput mamahnya yang baru datang dari Indonesia. Saya yang jemput bersama dengan dia. Dan si tante itu, mamahnya itu saudara, memberkati saya, dan saya kaget karena apa yang dia kasih buat saya itu jumlahnya tepat banget untuk barang yang saya mau beli, saudara. Apakah dikasihnya lebih? Enggak, saudara. Tuhan itu emang gitu, selalu pas-pasan supaya kita berjalan dengan iman, ya kan? Dikasihnya pas banget, saudara. 10 kali lipat, saudara. Luar biasa. Nah, itulah saudara. Setelah orang buta ini berdoa, ya kan, orang kusta ini berdoa, disuruh Tuhan untuk pergi ke imam-imam. Saudara, kadang kita udah berdoa, tetapi Tuhan itu kadang-kadang tunggu ketaatan kita. Mau nggak taat sama perintahnya Tuhan? Karena taat kepada perintah Tuhan itu adalah benih untuk melihat mujizat. Ya, kalau udah tahu Tuhan suruh kita sesuatu, udah tahu Tuhan suruh kita lepaskan sesuatu, cepet-cepet aja saudara lakukan. Orang kusta ini, saudara, cepet-cepet berjalan, walaupun mereka nggak ada jaminan, ya kan? Nggak ada jaminan kalau mereka pergi ke imam-imam itu, mereka akan sembuh. Tuhan Yesus nggak bilang dijamin sembuh, enggak, saudara. Tapi yang mereka tahu, Tuhan Yesus berkata begitu, yang mereka tahu, mereka harus taat dan cepat-cepat lakukan, saudara. Dan ini kuncinya, saudara. Dan sementara mereka di tengah jalan, artinya pada saat mereka sudah melangkah, saudara, Alkitab nggak bilang berapa lama, berapa menit mereka berjalan, nggak dijelaskan berapa mile atau berapa kilometer, tapi at least mereka berjalan, melakukan proses, saudara, taat kepada Tuhan, mereka menjadi tahir. Saudara, pada saat kita taat setelah berdoa, kemudian Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, kita taat melakukan, maka kita akan melihat mujizat. Amin. Dan kemudian ayat ke-15, setelah mereka pergi sembuh kan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita semua. Setelah kita pernah mengalami mujizat Tuhan, apa kita menjadi seperti yang satu orang ini atau menjadi seperti yang 9 orang, saudara? Artinya apa yang kita itu mau jadi bagian yang 10% atau jadi bagian yang 90%? 10% kembali kepada Tuhan mengucap syukur, yang 90% hilang begitu aja, saudara. Artinya apakah ucapan syukur kita, ucapan terima kasih kita itu senyaring, sekuat pada saat kita berteriak minta tolong? Apakah ucapan syukur kita itu selama kita berteriak minta tolong, mungkin kita berteriak minta tolong, minta ditolong oleh Tuhan, mungkin ada yang berteriaknya seminggu, kemudian mengalami pertolongan, atau ada yang sebulan, berbulan-bulan, bahkan mungkin ada yang lebih dari setahun, bertahun-tahun, ya kan? Nah, setelah kita ditolong, apakah teriakan syukur kita itu bisa selama itu, saudara? Atau cuman setelah kita mengalami pertolongan Tuhan, cuman 10 menit mengucap syukur, udah gitu udah, saudara, ya kan? Sedangkan minta tolongnya, berserunya lama, saudara. Nah, setelah keadaan enak, apakah lupa sama Tuhan, saudara? 9 orang kusta ini, pada saat mereka berteriak, suaranya keras, nyaringnya sama, saudara. Usahanya untuk berjaga-jaga agar nggak kelewat waktu Tuhan Yesus lewat, juga sama, saudara, berjaga-jaganya. Tapi setelah mereka mengalami kesembuhan, mereka hilang, saudara. Mereka teriak cuma pada waktu butuh Tuhan. Mereka berteriak minta tolong cuma pada saat ada maunya. Setelah mendapat apa yang mereka perlu, cepat sekali mereka lupa sama Tuhan. Mereka mungkin kembali lagi sama keluarganya. Mereka bilang, aduh, saya mau aktivitas lagi, saya mau kerja lagi, ya kan? Jadinya seperti memanfaatkan Tuhan aja, saudara. Jadi apa yang perlu kita perhatikan, saudara? Pada saat keadaan kita terpuruk, pada saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan tolong, ya kan? Kita teriak dengan iman, Tuhan tolong. Tetapi setelah itu apa, saudara? Apakah kita juga berteriak memuliakan nama Tuhan setelah kita tolong? Kita teriak dengan gimana caranya, saudara? Dengan terus hidup kita mau diubahkan oleh Tuhan. Kita teriak dengan kesaksian kita. Kita teriak dengan lewat cara pikir kita yang mau terus diubahkan oleh firman Tuhan. Kita teriak lewat perbuatan kita yang terus mau diperbaiki dan memuliakan nama Tuhan. Kita teriak lewat pelayanan kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, yang mau memuliakan nama Tuhan.
yang kita tahu Tuhan udah pilih kita, ya kan? Nah, gimana kita memuliakan nama Tuhan, saudara? Makanya Tuhan tanya, tadi kan ada 10 orang, 10-10-nya sembuh, mengalami mujizat. Kemana yang 9? Kok cuma satu yang balik? Saudara, ini adalah statistiknya Bible loh, saudara. Ini adalah statistiknya firman Tuhan. Jadi, firman Tuhan berkata, di antara semua anak Tuhan, 90% itu tendensinya kalau ditolong hilang. Lupa, nanti baru kembali ke Tuhan kalau ada terpuruk lagi, kalau terjepit lagi, baru kembali lagi berteriak minta tolong, saudara. Cuman pada saat ada maunya datang kepada Tuhan, bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Cuman pada saat ada maunya beriman kepada Tuhan. Saudara, kita beriman ada maunya pada Tuhan, kita mengalami mujizat itu adalah satu hal. Tapi sikap kita setelah menerima mujizat dan pertolongan itu adalah hal yang lain. Dan statistik Bible mengatakan 90% versus 10%. Jadi kita mau yang mana, saudara, ya? Kita setelah mengalami mujizat, biar kita itu semakin dekat dengan Tuhan dan bukan jauh dari Tuhan. Tuhan beri kita mujizat, berkat, ya emang untuk bantu hidup kita, mengangkat hidup kita, tapi tujuan utamanya adalah supaya kita itu kenal lebih dekat dengan Tuhan. Supaya kita punya hubungan dengan Tuhan. Supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Supaya hidup kita bisa menjadi berkat buat nama Tuhan. Supaya kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, yang bagi kita mustahil adalah menjadi yang tidak mustahil bagi Tuhan. Yang Tuhan mau buat kita pada pagi hari ini, berjalan terus bersama dengan Tuhan setiap hari, selalu punya pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Bukan cuma pengalaman satu pengalaman di masa yang lalu. Karena di ayat ke-19, Tuhan Yesus berkata kepada orang yang kembali mengucap syukur itu. Tuhan Yesus berkata, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, your faith has made you whole. Artinya, saudara, komplit. Yang 9 itu kusta itu sembuh, saudara. Tetapi mungkin jarinya yang lepas, masih jarinya lepas, saudara, walaupun sembuh. Telinganya yang lepas, masih lepas. Tapi orang satu ini complete, whole, dibikin complete sama Tuhan. Keselamatan dia dapat, hidupnya dipulihkan, dijungkir balikan oleh Tuhan, dibalikan keadaannya. Sehingga nggak ada bekas-bekasnya dia seperti sakit kusta, saudara. Nah, demikian juga kita, saudara. Yuk, kita selalu jangan datang dekat sama Tuhan bersungguh-sungguh pas ada maunya, tetapi setelah Tuhan jawab, kita teriak memuliakan nama Tuhan seperti satu orang ini lewat kesaksian hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.